Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabar pagi hari ini? Saya berharap semuanya kita baik-baik saja, diberikan Tuhan kesehatan. Biarlah pagi hari ini, pagi yang indah ini, pagi yang kita nanti-nantikan, kita bertemu dengan Tuhan Yesus. Biarlah dalam pujian ini mengatakan kita tetap kuat di dalam Tuhan. Walau kita merasa dunia ini agak suram, tapi biarlah kita tetap mengatakan Tuhan Yesus, Tuhan yang setia, Tuhan yang baik. Seperti pemazmur mengatakan, Tuhan bertata di atas puji-pujian. Biarlah kita percaya ketika kita menaikkan pujian, ada kuasa pemulihan terjadi dalam hidup kita. Biar kita semua mengundang hadirat Tuhan untuk menyentuh setiap hati kita. Haleluya Yesus. Kami mau berserah kepada Tuhan, dan kami mau katakan Tuhan, Allah kami Allah yang setia, yang mampu menopang setiap kehidupan kami. Kami tidak akan takut, kami tidak akan gentar menghadapi dunia ini, sebab kami tahu Engkau Allah yang luar biasa. Haleluya Yesus. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu
yang mampu menopang setiap kehidupan kami, setiap permasalahan kami. Kami tidak mampu menghadapi dunia ini Tuhan, bukan karena kuat gagah kami, tapi karena Roh Kudus yang ada bersama kami. Kami tahu Tuhan, saat ini adalah saat terberat bagi kami umat-Mu, tapi kami belajar bahwa kami diajar Engkau Tuhan untuk melalui hari-hari ke depannya Tuhan bersama dengan Tuhan Yesus. Kami tidak akan gentar Tuhan sama sekali, sebab kami tahu Engkau lebih dahsyat dari segala apapun Tuhan. Dan kami mau pegang Tuhan, janji Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau teramat baik Tuhan. Mungkin mulut lidah kami terbatas mengungkapkan betapa hebatnya Tuhan dalam hidup kami. Bila Tuhan sepenuhnya Tuhan kehidupan kami, kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus. Biar Tuhan yang pegang kendali. Terima kasih Tuhan, kami undang Engkau hadir di tengah-tengah kami. Untuk Tuhan Yesus, Engkau tahu setiap hati kami yang rindu kepadamu. Dan kami tahu merendahkan hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Sebab kami tahu Engkau bertahta di atas puji-pujian kami. Terima kasih kan Tuhan Yesus, kami siap untuk lebih dalam lagi memuji muliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yang diberkati Tuhan boleh lambaikan tangannya. Saya percaya jemaat GBIS adalah jemaat yang mampu berserah, yang mampu bersyukur kepada Tuhan di setiap kehidupan kita. Amin. Amin. Saudara percaya bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang dahsyat. Amin. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah. Saya ingin jemaat bangkit berdiri. Yeay. Kau akan
Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang akan menguatkan setiap hati kita. Kita tidak mampu berjalan tanpa firman Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa firman Tuhan hidup dalam kehidupan kami Tuhan. Bahkan kami Tuhan akan dikuatkan melalui firman-Mu Tuhan. Firman-Mu yang akan mengiringi setiap langkah kehidupan kami. Haleluya Yesus. Haleluya. Engkaulah perisaiku saat badai hidup. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku, bukan berdiri di tengah badai, segala kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang, bukan berdiri di tengah badai, dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang, bukan berdiri di tengah badai, dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang, karena Yesus selalu menopang, karena Yesus selalu menopang hidupku. Benar Tuhan, Engkau selalu menopang kehidupan kami sejak dulu, sekarang, dan bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Saatnya kami akan mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan. Biarlah kami siapkan hati dan pikiran kami untuk tangkap setiap benih firman Tuhan. Persiapkan kami Tuhan, dan kami serahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Syukur kepada Tuhan. Pujian hari ini menggambarkan bahwa Yesus adalah kekuatan kita semua. Amin. Di saat-saat seperti ini kita harus lebih banyak lagi dekat sama Tuhan, karena dikatakan Yesus tuh nggak pernah berubah dulu, sekarang sampai selamanya. Dia pemilik hidup kita, Dia yang berdaulat atas kehidupan kita. Jadi sudah selayaknya kita benar-benar berserah dan mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Pada pagi hari ini, saudara, kita masih harus lebih banyak berdoa ya. Seminggu belakangan ini banyak sekali kejadian yang terjadi, perubahan demi perubahan, dan waktu berlalu begitu cepat ya, dari hari ke harinya gitu. Saudara merasakan ya, mungkin waktu jalanin perharinya ada rasa bosan kali ya, karena udah sekian lama kita aktivitas juga mungkin terganggu gitu ya. Tetapi begitu kita melihat ke belakang, hari terasa begitu cepat. Suatu-waktu murid saya mengajukan pertanyaan sama saya begini, saudara. Waktu itu kami lagi bercerita mengenang masa lalu. Saya kalau ngajar sama murid kadang-kadang biar nggak stres juga murid ya, kadang sambil cerita gitu ya. Nah,
tentang saya sekolah dulu gimana gitu ya, saya ceritain gitu. Nah terus murid saya itu nanya gini, Miss, apa Miss ngejalanin waktunya kerasa lama atau cepat sih gitu? Karena saat ini kan umur saya hampir setengah abad gitu ya, setengah abad. Terus saya jadi merenung gitu, waktu menjalaninya mungkin sama aja ya, 24 jam sehari gitu ya. Tapi waktu saya flashback, nginget lagi, waktu kok cepet banget ya gitu. Sampai saya di titik ini gitu, nggak kerasa. Saya udah punya anak 3 gitu ya. Waktu begitu berjalan dengan cepat. Itu waktu yang sudah lewat hanya kenangan gitu. Demikian cepatnya waktu berlalu sehingga kadang-kadang saya juga merasakan belum banyak yang saya perbuat, khususnya setelah mengenal Tuhan gitu. Apa yang sudah saya perbuat untuk Tuhan belum banyak gitu ya. Nah pagi hari ini tema yang saya mau sharekan adalah tentang menghitung hari atau counting the days ya. Terambil dalam Mazmur 90 ayat 12. Kita akan baca terlebih dahulu Mazmur 90 ayat yang ke-12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ya. Dikatakan kita meminta ini Daud ya, di dalam Mazmur Daud dikatakan ajarlah kami menghitung hari. Di dalam ayat sebelumnya, ayat 9 dan 10 di situ dikatakan sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Saudara, ketika seorang manusia lahir ke dalam dunia ini, dia disambut dengan gembira. Dan ketika manusia itu bertumbuh menjadi seorang anak, mungkin masa-masa anak, masa-masa remaja adalah masa-masa yang senang ya. Kalau saya tanya anak-anak kaum muda sekarang lagi senang-senangnya gitu. Banyak teman, banyak cerita-cerita, ada kisah cintanya gitu ya. Kehidupan ini, kesukaran dan kesukaan datang silih berganti, saudara. Tetapi bagi orang-orang yang terus bertumbuh, khususnya juga saya ya, yang memasuki hampir setengah abad ini, begitu banyak pengalaman hidup ini ya, yang membentuk pribadi saya gitu. Ya, dan kita ini setiap saat berhadapan dengan hidup manusia yang sementara. Dikatakan tadi hidup kita 70 atau 80. Kebanggaannya kesukaran penderitaan. Kalau yang udah tua kan apalagi makin tua gitu ya. Didoakan semua dalam keadaan sehat. Tapi kadang-kadang kalau udah tua jadi capek, mendingan pulang gitu. Kebanyakan orang yang udah usia lanjut biasanya begitu gitu. Yang cepet-cepet pulang katanya gitu ya. Tetapi kalau yang masih muda-muda kan lagi senang-senangnya. Makanya saya juga bilang ke murid saya waktu itu, nikmati masa muda kamu, tentunya ya tentu di jalur yang benar gitu ya, jangan sia-siakan. Sekali lagi kita berhadapan dengan hidup manusia yang sementara dan hidup kekal yang Allah sediakan ya. Jadi nanti kita kan menuju ke sana gitu. Tetapi di dalam dunia ini kita harus menyadari hidup kita ini hanya sementara. Dan hari-hari yang telah kita lewati, susah atau senang, seharusnya menjadi pengalaman hidup yang berharga dan membuat seseorang lebih bijaksana lagi dalam bertindak. Tadi dikatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Tetapi pada kenyataannya banyak yang tidak bisa bertindak bijaksana sehingga menghabiskan sebagian besar hidupnya di luar rencana Tuhan dan berakhir dengan ketidakpuasan. Tapi saya percaya jemaat di sini yang memutuskan untuk setia beribadah, makin dekat sama Tuhan, dia mengalami proses kehidupan, harusnya semakin hidup lebih bijaksana dan tentunya berakhir dengan kebahagiaan, bukan ketidakpuasan atau kesedihan. Hidup bijaksana ini bukan bijak menurut hikmat dunia. Hikmat dunia ini tidak semuanya sejalan dengan hikmat dari Tuhan. Saudara, sekarang lagi viral begini, kita harus terus berdoa ya. Kan Presiden Amerika baru dilantik yang baru. Dan dia juga ikut mengesahkan atau artinya menyetujui jadi menerima LGBT ya. Jadi seolah-olah dilegalkan, bahkan yang beredar entah benar atau enggak sih ya, yang videonya dikatakan ada parlemen waktu lagi ngadain
lagi bicara di muka umum, dia memperkenalkan suaminya tapi pria dengan pria gitu. Jadi udah biasa aja gitu. Mungkin buat dia biasa aja, saya berbuat baik gitu. Hikmat dunia tidak semuanya berjalan sesuai dengan hikmatnya Tuhan. Saat ini ketika melihat LGBT dilegalkan, akhirnya nanti semua manusia terbiasa melihat, oh iya gitu ya. Ya emang kita harus dikatakan mengasihi gitu ya orang-orang demikian, tapi harus mendoakan, bukan membenarkan perbuatannya, saudara. Dunia mengalami pergeseran walaupun teknologi semakin maju, tetapi banyak yang bergeser dari kebenaran. Ya, di dalam Efesus 5 ayat 15 sampai 17 berbunyi demikian. Saya akan bacakan terlebih dahulu. Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, atau bisa dikatakan bijaksana. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi jelas, saudara, orang yang tidak bisa menjaga hidupnya dengan bijaksana tadi ya, bebal tuh artinya nggak bisa dikasih tahu gitu, berarti nggak nurut gitu ya. Dia akan kehilangan waktu-waktunya yang berharga. Saat ini adalah waktu-waktunya jahat, saudara. Walaupun kita hidup mungkin secara normal ya, saat ini mungkin ada perbedaannya akibat COVID gitu, tetapi saya percaya ini juga akan segera berlalu. Ya, kita dipaksa untuk berdampingan hidup dengan COVID dan menerima ya keadaan seperti ini, tapi kita percaya perlindungan Tuhan itu sempurna, itu saja yang saya pegang gitu ya. Tetapi dikatakan di sini karena biar kita mengerti kehendak Tuhan, tidak boleh bebal. Beberapa waktu yang lalu, mungkin saya udah lama ya, mungkin ada beberapa jemaat yang masih ingat saya pernah men-sharingkan tentang NATO. NATO kan disingkat akhirnya, bukan itu kan badan yang satu badan NATO itu apa ya? Tanpa salah ya, pokoknya di Amerika. Tetapi NATO tuh seringkali dikonotasikan no action, talk only. Tapi waktu itu saya khotbahkan demikian. NATO itu singkatannya jadi no action, trust, and obey. Jadi sudah waktunya kita beraksi dan kita harus percaya dan taat, gitu ya. Jadi nggak hanya nggak ada aksinya bicara melulu, tetapi harus percaya dan taat. Itu NATO yang waktu itu saya sharingkan. Kita sekarang sedang bergerak menuju kekekalan. Saat ini begitu cepat kita mendengar setiap harinya orang-orang yang harus berpulang ke kekekalan karena COVID ini mempercepat seseorang pulang ke rumah Bapa di surga, gitu ya. Di samping juga sebelum COVID juga tiap hari kan di dunia ini pun pasti ada yang meninggal setiap harinya ya. Ada yang lahir dan meninggal, tapi sekarang dipercepat semuanya, gitu ya. Bahkan orang-orang yang dekat dengan kita beritanya tiap hari gitu. Hari ini pun saya menerima berita bahwa ada saudara seiman yang kena COVID juga. Ya, kita harus terus berdoa setiap hari, juga berjuang agar kita sendiri terluputkan, ya, dengan hikmat dari Tuhan saja, sehingga kita bisa hidup sehat saat ini melewati masa pandemi. Ya, di dalam 1 Petrus 4 ayat 2. 1 Petrus 4 ayat 2 demikian bunyinya. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Saudara menyadari nggak? Tiap hari kita diperhadapkan dengan pilihan. Banyak keinginan-keinginan hidup kita. Dan kebanyakannya biasanya dijalankan dengan keinginan manusia, keinginan diri sendiri, keinginan manusia. Ya. Tentunya kan maksudnya gini, milih baju aja, milih makanan. Kan kita, waduh masa mesti nanya nih, Tuhan pilih baju yang mana ya? Nggak seperti itu ya. Tetapi di sini dikatakan, biarlah waktu yang sisa ini jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi kehendak Allah. Menghitung hari di sini artinya menghadapi waktu ke depan. Waktu yang tersisa. Kalau waktu yang sudah di belakang kita nggak mungkin bisa mundur. Waktu yang sudah kita lewati itu hanya tinggal kenangan, yang dikatakan dari pengalaman hidup.
Tetapi yang kita jalani adalah waktu ke depan. Dan itu adalah waktu yang harusnya penuh pengharapan di dalam Tuhan. Gunakan menurut kehendak Allah, bukan lagi kehendak manusia. Bagaimana kita menjalani hari dengan baik? Menghitung hari ini dengan baik dari hari ke seharinya. Ada pujian dunia mengatakan menghitung hari detik demi detik gitu ya. Tapi saya cuplik depannya aja, kalau belakangnya sih itu yang mellow ya, yang galau gitu ya. Tetapi kita harus menghitung hari, detik demi detik, jam demi jam berlalu dengan begitu cepat. Dan akhirnya yang tadi dikatakannya kehidupan manusia itu berlalunya cepat-cepat gitu. Di dalam Mazmur 91 ayat 14 sampai 16 kita akan baca bersama-sama. Mazmur 91 14 sampai 16 ya. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Saudara, kebanyakan dari kita pasti ingin panjang umur, ingin sehat, mau yang baik, pokoknya sesuatu yang baiklah dalam kehidupan kita. Dikatakan kalau kita mau menjalani hari-hari ini dengan baik, menghitung hari-hari ini dengan baik, kita harus melekat kepada Tuhan. Orang yang melekat kepada Tuhan, pasti dia akan mengenal pribadi Tuhan. Dia tidak mau jauh kemanapun Tuhan. Maksudnya gini, Tuhan kan selalu ada bersama kita, dia nggak pernah jauh. Kita yang kadang-kadang menjauh dari Tuhan. Tetapi kita harus pastikan setiap hari kita harus selalu ada bersama dengan Tuhan. Melekat di sini berarti intim. Ada hubungan yang terus terjalin baik. Apapun keadaan kita, susah, senang, Tuhan tuh, kita memastikan Tuhan tuh ada bersama dengan kita. Seperti kita bernafas, atau gini ya, hubungan suami istri yang intim, dikatakan dia nggak mau terpisah selamanya. Seperti itu hubungan kita dengan Tuhan. Atau seperti dua orang sahabat gitu ya, kemana-mana selalu ingin berdua. Dan dia akan mengenal satu sama lain. Harusnya hubungan kita kepada Tuhan seperti itu, melekat tiap hari. Jadi nggak diabain Tuhan ya, nggak ditinggalin. Ya, ntar ya saya mau aktivitas dulu, tapi Tuhannya disimpan dulu. Jadi dia pakai hikmat dunia, bertindak dengan cara-cara dunia. Itu saudara nggak akan kuat, saudara. Tapi saat-saat ini benar-benar kita harus benar, kata kita mah apa ya, ngotot gitu cari Tuhannya. Ya, jadi jangan diabaikan cari Tuhannya. Saudara menyadari nggak hari-hari ini, kalau sekarang sih nggak terlalu banyak yang hadir ya, karena mungkin juga menjaga diri ya, udah makin meningkat gitu ya. Tetapi iman kita jangan sampai diabaikan. Mudah-mudahan saat ini banyak yang ikut live streaming ya gitu ya, jadi tidak mengabaikan atau nanti tayangan online-nya. Kadang-kadang kan lewat begitu aja akhirnya. Tetapi firman Tuhan yang disampaikan saat ini kan terbatas, saudara, hanya bukan 1 jam ibadahnya. Firman Tuhan itu paling 20 menit, saudara. Ya. Kalau saudara istilahnya kehilangan yang 20 menit ini aja, aduh rugi besar gitu ya. Jadi saudara harus ngotot ikut Tuhannya di saat-saat seperti ini, apapun keadaan saudara. Ya. Dikatakan tidak mau jauh dari Tuhan. Terus selalu berseru, dikatakan, karena dikatakan kalau ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Itu pasti, berarti pasti Tuhan akan menjawab ya. Pengalaman bersama Tuhan itu yang akan membuat kita bijaksana. Jadi pastikan ada pengalamannya tiap hari bersama Tuhan. Kalau hubungan suami istri akrab ya, intim, itu indah, saudara. Jadi nanti ketika kita melewati hari-hari ke depan, pas kita ngelihat ke belakang, tidak ada cacat celahnya istilahnya ya. Senang gitu. Begitu juga perjalanan seorang sahabat. Tapi kan manusia bisa aja berpisah kan gitu. Seorang sahabat bisa bertengkar, suami istri juga bisa berpisah atau bertengkar gitu. Tetapi sama Tuhan nggak boleh, saudara. Kita harus melekat setiap harinya. Bahkan dikatakan kalau kita melekat kepada Tuhan, ini dampaknya luar
luar biasa, saudara. Menghitung hari bersama Tuhan, dampaknya luar biasa. Kita akan dilindungi, dikatakan. Disertai dalam segala keadaan, terutama dalam waktu kesesakan. Mungkin saat ini saudara sedang mengalami kesesakan. Banyak kesesakan hidup. Tiap hari dikatakan isinya hanya keluhan. Jadi kan firman Tuhan di Mazmur 90 juga dikatakan, hari-hari yang dilewati banyak keluh, saudara. Kerja capek, cari uang capek, kebanyakannya gitu ya. Senangnya sedikit. Begitu stres, yuk main yuk. Kalau sekarang kan terbatas mau main juga gitu ya. Mau kemana-mana, nanti ketularan COVID gitu. Ada yang nekat juga masih main gitu ya. Tetapi itu hanya sementara. Kesenangan dunia ini hanya sementara. Kesenangan abadi hanya di dalam Tuhan. Jadi ketika saudara mengalami kesenangan, datang sama Tuhan, berseru kepada Dia, ya, membaca firman, ibadah seperti ini. Selama bisa ibadah, puji Tuhan sekarang ya, banyak yang usia di atas 50 juga masih bisa beribadah, sehat terus ya, gitu ya. Jadi itu karena anugerah Tuhan. Dikatakan kita akan diluputkan, percaya saudara, kalau kita melakukan segala sesuatu yang baik dalam hal ini, mementingkan kerohanian kita, Tuhan juga pasti dengar kok. Tuhan pasti menyayangi kita dan meluputkan kita dari segala mara bahaya. Kita akan dimuliakan dan dikenyangkan sepanjang umur kita. Kita nggak tahu umur kita sampai di mana. Kita kan kalau ulang tahun biasanya diucapin selamat, semoga panjang umur. Panjang umur itu dalam konotasi kita kan gini, oh yang hidupnya 100 tahun gitu. Tapi kita kan nggak tahu hidup kita, ada yang cuma dikasih sampai 40 tahun mungkin gitu ya. Tetapi berarti itu sepanjang umurnya Tuhan sertai, harusnya seperti itu saudara. Tetapi kalau saudara mau panjang umur, dan tentunya sehat, kalau panjang umur nggak sehat juga rasanya gimana gitu ya. Bisa minta sama Tuhan. Dan dikatakan kita akan dikenyangkan sepanjang umur kita. Dan yang terutama ini saudara, keselamatan yang daripada Tuhan. Kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Jadi pastikan saudara menghitung hari-hari bersama Tuhan Yesus. God with us. Biarlah ini menjadi tema sepanjang tahun ini. Tuhan bersama dengan kita. Tuhannya selalu bersama dengan kita. Tapi pastikan kitanya selalu ada melekat bersama dengan Tuhan. Sepanjang tahun ini dan tahun-tahun mendatang jika kita masih diberi kesempatan hidup di dunia yang sementara ini. Hargai setiap waktu yang Tuhan berikan dengan memuliakan Dia dengan hidup kita. Jadi kalau sampai saat ini di antara saudara kan pasti tiap hari datang sama Tuhan berdoa, merenung gitu ya. Oh, apa nih yang harus saya perbaiki? Sikap apa yang harus saya perbaiki? Itu saudara harus mau membuka hati dan mau dikatakan jangan menjadi bebal, dikatakan tapi ya Tuhan, saya mau nurut sama Tuhan. Jalannya seperti apa? Saya mau dituntun sama Tuhan. Jadi jangan mengepalkan tangan terlalu kuat. Oh, aku mah belum bisa berubah gitu. Tetapi dikatakan ini Tuhan, saya mau diubahkan oleh Tuhan. Sehingga dikatakan menghitung hari saudara itu akan menjadi waktu-waktu yang sangat berharga ketika saudara menjalaninya bersama dengan Tuhan. Ya, pastikan saudara meninggalkan jejak-jejak kebaikan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan untuk generasi selanjutnya atau untuk keturunan-keturunan kita selama Tuhan belum datang kembali. Miliki hidup rohani yang berkualitas setiap harinya, saudara. Biar kecil atau sedikit peningkatannya, tetapi itu berharga di mata Tuhan. Tuhan melihat niat dan keinginan hati kita, ya. Jadi bukan hanya sekedar no action, talk only, tetapi no, bukan no, tapi no. Artinya sekarang no action, trust and obey, ya. Jadi percaya dan taat. Itu aja yang harus kita ingat. Oh iya, saya harus tetap percaya dan taat sama Tuhan. Taat berarti melakukan. Jadi ada aksinya, bukan hanya diam saja. Selamat menghitung hari dengan Tuhan, saudara ya. Pastikan tiap-tiap harinya berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Saya percaya bahwa apapun kesulitan saudara, saat ini saudara mungkin sedang mengalami kesesakan. Tadi dikatakan berserulah kepadaku, aku akan menjawab engkau. Sekalipun kita dalam kesesakan, berarti kan Tuhan nggak menjanjikan kehidupan ini selalu berjalan mulus, tetapi
kesulitan hidup atau kesesakan itu akan membentuk saudara lebih kuat lagi. Itu yang harus kita yakini. Pegang terus firman Tuhan, janji Tuhan, dan jalani atau hitung hari-hari ini bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Saya undang para tim musik untuk ke depan. Kita angkat sebuah pujian yang diambil dari Mazmur 90 ayat 12 tadi, dikatakan, ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Capai itu saudara. Tidak ada kata terlambat, ya. Saya baca akurat atau saya baca artikel, ya, saya lupa lagi karena banyak yang saya baca juga. Umur tidak menjadi patokan. Kadang-kadang kan, saya udah tua, saya nggak bisa berkarya. Tetapi banyak, ya, penelitian dikatakan orang-orang yang di atas 60 tahun, dia hidupnya bisa berkualitas dan bisa berkarya. Jadi jangan patah semangat untuk orang-orang yang sudah di atas 60 tahun, bahkan di atas dikatakan 70 tahun, 80 tahun masih dikasih kehidupan, masih sehat. Saudara bisa menjadi berkat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Apalagi yang muda, ya. Sudah waktunya di saat walaupun pandemi ini, ya, tetapi itu tidak membuat saudara jadi mati bergerak, saudara. Tetapi saudara harus terus bergerak untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita angkat pujian ini. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami ajar kami hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana Tuhan digenapi untuk saudara. Amin. Rencana-Mu doa kita kepada Tuhan. Ajar kami Tuhan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana.
Yesus, kalau kami diizinkan pada saat ini memiliki kesehatan tubuh, itu karena ada sesuatu yang harus kami kerjakan untuk memuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus kami menjalani hari-hari ini tidak dengan patah semangat, karena kami percaya bahwa Yesus pengharapan kami. Ajar kami untuk kami menghitung hari-hari kami bersama dengan Tuhan Yesus, melekat selalu kepada Engkau Tuhan Yesus, berpaut sepenuhnya kepada Tuhan. Ketika pada saat ini mungkin kami mengalami kesesakan demi kesesakan, kami percaya Allah akan meluputkan kami, membentengi kami, bahkan Kau akan memuliakan kami. Itu kami pegang teguh firman-Mu. Biarlah kami tidak berpikir hanya dengan hikmat dunia atau berpikir dengan cara manusia. Otak kami terbatas Tuhan, tetapi kami mau menyerahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan-Mu, karena kami percaya Allah mempunyai rencana yang indah dalam kehidupan kami. Walaupun jalan-jalan yang kami lalui tidak mudah, tetapi ada Tuhan bersama kami, dan kami akan dikatakan diberikan kemenangan dan keselamatan yang Tuhan berikan buat kami. Berkati jemaat-Mu Tuhan Yesus, mata pencarian mereka dan juga setiap usaha yang dilakukan, biar Tuhan sertai agar semua berjalan menurut kehendak Tuhan, dan Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu, sehingga di dalam masa pandemi ini khususnya Tuhan, mereka tidak pernah kekurangan, tetapi mereka akan hidup dijamin oleh Tuhan, dan Tuhan yang akan memenuhi setiap kebutuhan anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Dan juga yang sekolah Tuhan berkati, sehingga mereka tetap semangat di dalam bersekolah Tuhan Yesus, walaupun melalui daring, tetapi Tuhan yang akan memberikan hikmat kepada anak-anak kami, sehingga mereka tetap berprestasi di dalam sekolah mereka. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami mau serahkan waktu-waktu selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Tahun-tahun mendatang terasa begitu cepat Tuhan Yesus, dan kami percaya ini juga ada di akhir zaman. Biarlah kami terus mendekat kepada Tuhan, melekat kepada Tuhan. Dan pada saat kami berdoa untuk setiap jemaat yang sakit, Tuhan akan jamah dan memberikan kesembuhan dengan sempurna apapun penyakit mereka Tuhan Yesus. Kami percaya ketika kami benar-benar berserah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan Yesus, pada saat ini juga kami di sini bertindak dengan iman oleh kuasa bilu Tuhan Yesus, mereka akan disembuhkan dengan sempurna. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang baik, dan biarlah setiap hari keluar pengucapan syukur di dalam mulut kami Tuhan Yesus, dalam hati kami. Dan biarlah kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang mau diperbaharui, punya sikap hati yang baik, sehingga kehidupan kami memiliki kehidupan rohani yang berkualitas, yang senantiasa menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Saya undang saudara untuk berdiri. Kami mengucap syukur Tuhan kalau pada hari ini Tuhan sudah kumpulkan kami semua, dan kami boleh menerima berkat Tuhan. Kami sudah dipulihkan, kami sudah disegarkan oleh kuasa-Mu dan juga oleh kuasa firman-Mu. Terima kasih Bapak, hamba berdoa pada saat ini untuk teman-teman yang terdampak oleh COVID-19 Tuhan Yesus. Kami percaya kuasa Tuhan mampu untuk menyembuhkan, dan kami percaya, kami lebih percaya kuasa Tuhan yang berdaulat atas kehidupan kami, bukan kuasa dari COVID-19. Karena kami percaya Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup. Oleh sebab itu kami sekali lagi berdoa untuk seluruh jemaat Kalvari, untuk seluruh pelayan-pelayan Tuhan, untuk seluruh keluarga besar jemaat Kalvari. Lindungi kami dengan kuasa darah Yesus, dan kami percaya kedaulatan Allah yang terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Biar kami puji juga Tuhan Yesus boleh menghitung hari-hari kami. Kami boleh melihat setiap hari, kami tahu penyertaan Tuhan akan selalu bersama dengan kami. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Saudaraku, mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah keluarga-Mu, diberkatilah kesehatan-Mu, diberkatilah pekerjaan dan hasil kerja-Mu, dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sekarang saudaraku, terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih yang luar biasa dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai hidup kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha Dia datang sekali yang kedua. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Akhirnya kami tim pelayanan mengucapkan Happy Sunday, Jesus bless you.